Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang peluang, ya. Untuk pengertian peluang adalah besarnya kemungkinan terjadi sebuah kemungkinan. Nah, di dalam peluang ini juga berkaitan dengan percobaan acak, ruang sampel, dan kejadian. Untuk pengertian percobaan acak yaitu suatu kegiatan yang memberikan beberapa kemungkinan hasil. Untuk contoh, ya, percobaan pelemparan sebuah dadu, ya. Nah, untuk kalau kita lempar sebuah dadu, itu akan muncul salah satu sisi dadu. Nah, di sisi dadu itu kan ada titik-titik itu. Nah, titik itu kan bernilai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya untuk ruang sampel, pengertiannya itu himpunan semua hasil yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Untuk lambang dari ruang sampel itu kita buat S besar, ya. Nah, kalau misalnya ruang sampel di dalam pelemparan sebuah dadu, ya, itu semua angka yang di sisi dadu itulah dia ruang sampelnya. Maka di sini kita buat S besar sama dengan buka kurung kerawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tutup kurung. Nah, kemudian untuk titik sampel. Titik sampel itu setiap anggota dari ruang sampel, yaitu semua anggota yang dari ruang sampel. Cuma bedanya dia tidak memakai tanda kurung, ya. Nah, banyaknya titik sampel kita lambangkan N kecil. N itu berarti banyaknya, ya. Buka kurung S besar. S besar ini berarti sampelnya, tutup kurung, berjumlah 6. Berarti ini anggotanya ada 6. Untuk contoh selanjutnya kita pakai sebuah koin. Kalau koinnya ini kita lempar, nah, hasil kemungkinan yang muncul itu, ini koinnya ada gambar, ada juga angka. Kalau kita lempar ini akan muncul salah satu sisinya. Nah, oke, untuk ruang sampel itu kita buat S sama dengan buka kurung A dan G, ya. Angka itu adalah A, gambar adalah G. Biar simpelnya aja kita tulis, ya. Kemudian untuk titik sampelnya semua anggota yang di ruang sampel yaitu A dan G. Banyaknya titik sampel N buka kurung S tutup kurung sama dengan 2, ya, karena A dan G itu anggotanya ada 2, A dan G. Nah, yang terakhir itu kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Biasa kita lambangkan itu huruf kapital. Tahu kan huruf kapital? Huruf besar. A, B, C, ya, sampai Z. Kecuali huruf S. S itu udah milik sampelnya tadi, ya, ruang sampel. Jadi S itu jangan diganggu-gugat lagi. Contohnya misalnya kita lempar sebuah dadu, kejadian muncul dadu kurang dari 3. Kita perjawab untuk ruang sampel itu tadi untuk dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk kejadian ini kita lambangkan tadi A, ya. Katanya kan tadi syaratnya lambangnya itu dari huruf A sampai Z kecuali S, ya. Tapi dengan syarat huruf kapital. A besar sini Ibu buatnya misalnya A besar sama dengan 1 dan 2. Oke. Jangan dibuat lagi huruf S, ya. Kalau ada kejadian muncul mata uang dadu kurang dari 3, lebih dari 3, bilangan genap apa, itu kita pakai notasi A, B, sampai Z, ya. Jangan jangan huruf S. Jangan huruf S. Oke, kalau namanya S itu berarti sampelnya.
Nah, jadi kejadian A-nya itu adalah 1 dan 2, karena kan tadi katanya kurang dari 3. Nah, ini kan angka 3, berarti kurang itu nggak boleh lebih ya. Berarti yang muncul adalah angka 1 dan 2. Banyaknya kejadian A itu adalah 2 ya. Berjumlah anggotanya berapa nih kejadian A? 1 dan 2, berarti ada 2 anggota. Nah, kalau misalnya percobaan pelemparan 2 koin ya, bersamaan 2 koin, kita bisa nyatakan diagram pohon dan tabel. Nah, kita bahas dulu diagram pohon. Misalnya koin pertama itu muncul kemungkinan angka ya. Kemudian koin 2 itu bisa angka ataupun gambar. Oke? Kemudian titik sampel. Nah, ini kita pasangkan A dan A ya. Kemudian A dan G. Nah, kemudian untuk koin pertama itu tadi kalau kemungkinan muncul angka ya. Kalau kemungkinan di koin pertama muncul gambar, maka untuk koin kedua itu bisa juga kemungkinan sama juga angka atau gambar. Nah, untuk titik sampelnya kalau kita jodohkan itu G dan A. Kemudian selanjutnya G dan G. Oke. Untuk yang tabelnya sama juga sebenarnya ya. Untuk koin 1 itu kalau muncul kemungkinan A ya. Koin 2 itu bisa kemungkinan muncul angka atau gambar juga. Nah, kalau kita pasangkan A dengan A, kemudian A dan G. Nah, misalnya koin pertama itu kemungkinan muncul gambar, koin kedua juga sama juga kemungkinan muncul angka dan gambar. Kalau kita pasangkan G dan A, kemudian G dan G ya. Untuk ruang sampel ini semua tadi himpunan, tadi katanya himpunannya, ini himpunannya ini. Nah, himpunannya inilah ruang sampelnya. S sama dengan buka kurung AA, kemudian AG, GA dan GG tutup kurung. Untuk banyaknya titik sampel itu N per N buka kurung S besar sama dengan berjumlah berapa nih banyaknya titik sampel? 1, 2, 3, dan 4. Berarti banyaknya titik sampel adalah berjumlah 4. Next. Nah, ini kamu kerjakan latihan. Oke. 1 orang catanya adalah 5 ya, nggak terlalu banyak, jawabannya singkat-singkat kok. Kemudian untuk yang ganjil itu 1, 3, 5, 7 dan 9 itu dikerjakan bagi nama yang absennya huruf N sampai Z. Kemudian bagian nomor genap itu A sampai M ya. Nah, bisa kalau misalnya mata tadu genap itu bisa tahu ya, 2, 4 dan 6. Kalau ganjil berarti 1, 3, 5. Prima 2, 3, 5. Nah, gampang itu. Kejadian, kalau ditanya kejadian berarti kita menggunakan huruf kapital ya, jangan huruf S ya. Kalau S kamu buat juga ya, untuk kejadian dan banyaknya kejadian, kalau kamu buat S, ibu kurangkan nilainya, bukan ibu salahkan, ibu kurangkan. Tadi kan syaratnya kalau untuk kejadian itu kamu menggunakan huruf kapital ya, huruf besar A sampai Z itu kecuali S, karena S itu khusus untuk sampelnya. Oke, bila ada yang kurang paham bisa diputar kembali videonya atau bisa dipertanyakan kembali ke ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.